Kalian bingung memulai penulisan tugas akhir gimana? Bahkan udah punya judul tapi bingung mau mulai dari mana? Sini, biar aku kasih tips. Yang pertama, ayo. Yang pertama, memilih topik yang benar-benar menarik bagi kita. Nah, mengapa? Karena penelitian tugas akhir membutuhkan waktu yang sangat panjang dan sangat-sangat membosankan. Contohnya, saya tertarik pada dunia pendidikan. Oleh karena itu, saya memilih topik penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 SD. Strategi yang kedua yaitu peneliti yang baik selalu berangkat dari masalah yang nyata. Yang nyata ya guys. Jangan membuat masalah yang hanya berdasarkan asumsi. Misalnya saat observasi di sekolah, banyak mahasiswa yang belum mengenal simbol tambah, kurang, dan sama dengan. Nah, yang ketiga yaitu membaca banyak referensi. Nah, jurnal ilmiah membantu kita memahami penelitian sebelumnya, sehingga kita tidak mengulang penelitian yang sama. Saya biasanya mencari jurnal melalui Google Scholar atau perpustakaan digital kampus. Ada yang ketinggalan. Dengan membaca jurnal, kita bisa menemukan teori, metode penelitian, serta celah penelitian yang belum banyak diteliti. Strategi kelima adalah memilih metode penelitian yang sesuai. Jika ingin mengetahui pengaruh suatu perlakuan, kita bisa menggunakan metode eksperimen. Jika ingin mendeskripsikan sesuatu fenomena, kita bisa menggunakan metode deskriptif. Jika ingin memperbaiki proses pembelajaran di kelas, kita dapat menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, metode yang tepat akan menghasilkan data yang lebih akurat. Lalu yang keenam, strategi menyusun jadwal penelitian. Banyak mahasiswa terlambat menyelesaikan tugas akhir karena tidak memiliki jadwal yang jelas. Oleh karena itu, buatlah timeline penelitian, misalnya minggu pertama observasi, minggu kedua menyusun proposal, minggu ketiga mengumpulkan data, dan seterusnya. Dengan jadwal yang teratur, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Lalu strategi ketujuh yaitu konsultasi rutin dengan dosen pembimbing. Jangan menunggu sampai semua selesai baru menemui dosen pembimbing. Lakukan konsultasi secara rutin, misalnya setiap 1 minggu sekali atau sesuai jadwal yang diberikan dosen. Semakin sering berdiskusi, semakin cepat kesalahan dapat diperbaiki. Dosen pembimbing adalah mitra yang membantu penelitian kita menjadi lebih baik. Lalu strategi yang ke-8 yaitu mengumpulkan data secara jujur dan teliti. Peneliti harus memiliki tinggi kejujuran, jangan pernah mengubah atau memanipulasi data agar hasil terlihat lebih bagus. Data yang diperoleh harus sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kejujuran salah satu prinsip utama penelitian ilmiah.
mengolah dan menganalisis data dengan benar. Setelah data terkumpul lengkap, berikutnya adalah melakukan analisis. Data kuantitatif dapat dianalisis menggunakan tabel, grafik, atau perhitungan statistik. Sedangkan data kuantitatif dapat dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan analisis yang baik dan menghasilkan temuan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu strategi yang ke-10 adalah menulis laporan secara sistematis. Strategi terakhir adalah menulis laporan penelitian secara sistematis melalui dari pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, hingga kesimpulan. Nah, gunakan bahasa ilmiah yang jelas dan mudah dipahami. Jangan lupa melakukan pengecekan ulang terhadap tatanan bahasa, format penulisan, dan daftar pustaka. Nah, itulah strategi penting dalam pembuatan penelitian untuk tugas akhir. Nah, mari kita ingat kembali nih. Yang pertama, memilih topik yang menarik. Lalu yang kedua, mengidentifikasi masalah yang nyata. Lalu yang ketiga, membaca banyak referensi. Lalu yang keempat, menentukan rumusan masalah yang jelas. Lalu yang kelima, memilih metode yang tepat. Nah, lalu yang keenam, menyusun jadwal penelitian. Yang ketujuh, konsultasi rutin dengan dosen. Lalu yang kedelapan, mengumpulkan data secara jujur. Yang ke-9, menganalisis data dengan benar. Lalu yang ke-10, menulis laporan secara sistematis. Nah, dengan menerapkan 10 strategi tersebut, proses penelitian akan menjadi lebih terarah, efektif, dan menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas akhir sebelum mulai waktu. I just had to let you know you're